Hai semua, jumpa lagi dengan channel aku Mama Pinpan. 450 ml santan suhu ruang, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 100 gram gula pasir atau sesuai selera. Kemudian aduk sampai gula pasirnya menjadi larut. Santan, saya memakai santan instan kemasan kecil yang saya tambahkan air minum sampai menjadi 450 ml. Santan saya tidak merebusnya terlebih dahulu ya. Jangan khawatir nanti hasil kue bikannya tidak cepat basi. Dan juga tidak mudah berlendir seperti santan yang direbus terlebih dahulu. Jadi tentunya akan lebih awet. Masukkan santan bertahap ke dalam 250 gram tepung terigu serbaguna sambil diaduk-aduk. Untuk santan bisa juga menggunakan santan perasan dari kelapa sendiri yang tentunya dibuang kulit coklatnya agar nanti hasil kuenya cantik. Jadi untuk pemakaian santan bisa dikembalikan ke selera masing-masing saja. Untuk pengadukan bisa juga semua bahan dicampur rata dengan tepung terigu lalu dituangi santan. Semua dikembalikan lagi ke selera masing-masing. Setelah semua santan dimasukkan, kemudian aduk adonan sampai adonan menjadi licin atau tidak ada yang bergerindil. Untuk yang baru menemukan channel ini, silakan di like, subscribe, dan bisa juga dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Tambahkan 1 butir telur ukuran kecil. Aduk telur dan adonan sampai tercampur dengan rata. Saring adonan untuk memastikan adonan tidak ada yang bergerindil atau benar-benar sudah licin. Tutup adonan dan biarkan kurang lebih selama 30 menit. Setelah 30 menit didiamkan, kemudian aduk adonannya agar tidak ada yang mengendap di bawah. Hasil adonan tidak terlalu encer juga tidak terlalu kental. Ambil sedikit adonan, satu bagian saya kasih pewarna merah dan satu bagian lagi saya kasih pewarna hijau. Untuk warna bisa dikembalikan ke selera masing-masing ya. Percikan sedikit air ke dalam cetakan untuk memastikan cetakan benar-benar panas. Jika airnya tergelincir seperti air di atas daun talas, itu tandanya cetakan sudah benar-benar panas. Untuk adonan putih saya sarankan masukkan setengah bagian lubang cetakan saja ya, jangan ditambahkan seperti saya ini nanti karena hasilnya akan meluber. Memang hasil kuenya akan lebih besar, tapi menurut saya kurang rapi dan nanti jadinya akan lebih sedikit. Lalu tambahkan untuk adonan merahnya. Setelah itu tambahkan adonan hijaunya. Lihat adonannya sudah terlihat mengembang ya. Jika di tengah-tengah adonan muncul gelembung-gelembung udara, itu tandanya kue bikang berhasil dan nanti akan berserat.
Saat menjelang matang, kue boleh ditutup sebentar untuk mematangkan atasnya ya. Dan jika atasnya sudah terlihat mengering, segera buka dan segera cungkil agar hasil bawahnya tidak gosong dan tidak keras. Ini untuk api yang saya gunakan di kompor saya dari awal sampai akhir mencetak. Jika cetakannya tidak tebal dan takut gosong, maka setelah bersarang, apinya bisa dikecilkan sedikit. Segera cungkil kue bikannya. Jika ingin hasil kue bikannya lebih gurih lagi dan super lembut, maka menjelang diangkat di atasnya boleh dikasih dengan areh yang terbuat dari santan kanil yang direbus dan ditambahkan sedikit garam. Ini ya hasilnya, berserat, juga tidak gosong, lembut dan lentur. Semakin lama didiamkan, tambah dingin, maka kuenya akan tambah lentur. Tuh, untuk bumbunya saya memakai 2 butir kemiri, 1 sendok teh merica, 3 siung bawang putih, dan 10 siung bawang merah. Semua bumbu dihaluskan ya. Tambahkan juga 1 sendok teh garam atau sesuai selera. Setelah bumbu halus, kita sisihkan terlebih dahulu. Setelah itu haluskan ayam yang telah direbus dan kemudian disuir-suir. Karena saya ayamnya sedikit, jadi bumbu saya haluskan terlebih dahulu. Untuk bumbu bisa juga dihaluskan setelah menghaluskan ayam, jadi sesuai selera saja. Untuk ayam bisa dihaluskan lebih halus lagi, jadi nanti mudah untuk ditata. Tumis bumbu halus dalam minyak goreng yang sudah dipanaskan secukupnya saja. Tumis bumbu menggunakan api kecil saja agar tidak mudah gosong. Lalu tumis sampai benar-benar harum dan bumbunya tanak atau tidak berbau bumbu mentah. Setelah bumbu benar-benar tanak, kemudian masukkan ayam yang telah dihaluskan tadi. Kemudian tumis sampai ayam benar-benar kering dan matang sempurna agar nanti lepernya tidak mudah basi. Karena wajannya agak sedikit lengket, saya ganti dengan wajan teflon aja ya biar lebih mudah. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Biasanya di tempat saya ditambahkan dengan daun bawang sesuai selera. Tapi kali ini tidak saya tambahkan agar nanti isiannya tidak mudah basi. Demikian juga saya tidak menambahkan santan. Tapi jangan khawatir, nanti hasilnya tetap gurih karena sudah memakai kemiri. Setelah ayam tanak, tes rasa dulu. Bismillah. Sudah mantap. Pas, gurih, asin, manisnya. Jika suka, boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng sesuai selera. Setelah itu, aduk dan kemudian sisihkan terlebih dahulu. Tuang 500 gram ketan yang sudah dicuci bersih, yang sudah direndam selama kurang lebih 2 jam. Tambahkan 3/4 sendok makan garam atau sesuai selera. Tambahkan 1 batang serai geprek dan 1 lembar daun pandan yang telah dicuci bersih dan disobek-sobek, kemudian diikat.
Tuangi dengan 300 ml santan sedang kentalnya yang sudah saya rebus ya. Rebus sampai mendidih dan tuang panas-panas ke dalam ketan. Bisa saja tidak direbus terlebih dahulu, tapi nanti hasilnya akan beda. Lebih keset kalau santannya direbus terlebih dahulu. Kemudian nyalakan magicom. Setelah kurang lebih 10 menit dimasak, kemudian aduk-aduk ketan. Setelah itu masak lagi dan jangan lupa dinyalakan lagi magicomnya. Setelah ketan masak, kemudian aduk-aduk lagi. Tujuan berulang kali diaduk agar nanti ketan hasilnya seperti dikukus pada panci pengukus dan santannya benar-benar terserap merata. Tutup lagi dan nyalakan lagi sampai ketan matang. Setelah magicom menunjukkan kalau ketan sudah matang, kita diamkan dulu selama 15 menit baru kita buka ya, agar benar-benar set dan tanak ketannya. Tanda ketan benar-benar sudah matang itu tidak ada yang letis atau keras seperti beras mentah. Bismillah, saya tes dulu ya rasanya. Benar-benar sudah tanak dan ketannya pulen. Ketan saya bagi menjadi 2 bagian sama rata. Kemudian yang satu bagian saya tuang ke dalam loyang yang sudah saya alasi dengan daun pisang. Loyang saya menggunakan ukuran 18 x 18 atau disesuaikan dengan tingkat ketebalan lemper yang diinginkan. Ratakan ketan ke seluruh permukaan loyang, kemudian dipadatkan. Saat memadatkan ketan atau nanti membungkus ketan, usahakan jangan tersentuh tangan dan wadah harus benar-benar kering agar nanti hasil lempernya tidak mudah basi. Setelah itu balik ketan dan keluarkan dari loyangnya. Lakukan seperti tadi untuk ketan bagian yang satunya. Kemudian biarkan ketan benar-benar dingin terlebih dahulu. Setelah ketan benar-benar dingin, kemudian taburi dengan ayamnya tadi. Lalu tata ketan di atas ayam. Rapikan dan padatkan kembali. Setelah ketan dipadatkan, sisir pinggiran ketan, kemudian balik dan keluarkan ketan dari loyang. Kemudian potong-potong lemper sesuai dengan selera. Untuk besar kecilnya lemper disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Karena saya tidak menginginkan lempernya terlalu besar, jadi saya bagi menjadi 18 bagian. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Kemudian bungkus lemper dengan daun pisang yang sudah dipotong ujung pangkalnya dan tentunya sudah dilap dengan bersih.
Ini ya hasil kue lempernya. Kemudian bungkus ke kue lemper dan bentuk bungkusnya secantik mungkin. Didihkan air pada panci pengukus, kemudian kukus beras ketan yang sudah direndam selama kurang lebih 3 jam dan sudah dicuci bersih tentunya. Kukus atau aron selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang saja. Saat menunggu beras ketan matang, kita didihkan dulu santan sebanyak 200 ml atau setara dengan 1 gelas belimbing. Santan kita menggunakan santan encer saja atau bisa juga diganti dengan air. Aduk-aduk terus sampai santannya mendidih agar nanti santannya tidak pecah. Setelah kurang lebih 15 menit kita kukus, kemudian angkat untuk beras ketannya. Tempatkan di wadah yang tahan panas. Siramkan santan panas-panas pada ketan. Kemudian aduk-aduk ketan dan santan sampai merata atau sampai santannya meresap pada ketannya. Kukus lagi beras ketan sampai matang kurang lebih 25 menit. Saat menunggu beras ketan matang, kita buat untuk cairan gula merahnya. 300 gram gula merah yang sudah disisir, 2 sendok makan gula pasir untuk menambah mantap manisnya gula merah, 1 lembar daun pandan, setengah sendok teh garam, jika suka bisa ditambahkan daun jeruk purut ya, 100 ml air atau setara dengan setengah gelas belimbing. Santan, saya memakai santan instan kemasan 200 ml. Bisa juga memakai santan perasan sendiri dari 1 butir kelapa yang dibuang kulit coklatnya. Aduk-aduk terus agar nanti santannya tidak pecah. Gunakan api sedang cenderung kecil saja. Jika tidak ada daun pandan, maka bisa diganti dengan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Masak cairan gula merah sampai benar-benar mengental, istilah Jawanya sampai tua, agar nanti kue wajiknya tidak mudah basi dan nanti cepat mengaduknya. Jadi tidak perlu lama-lama mengaduk, wajiknya sudah matang. Setelah beras ketannya matang, kemudian matikan apinya. Air gulanya sudah berbunyi gemericik, itu tandanya sudah benar-benar tua. Kemudian masukkan beras ketannya tadi. Masukkan beras ketannya sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Gunakan api kecil saja agar nanti tidak gosong hasilnya. Setelah dirasa matang, kemudian angkat untuk wajik ketannya. Siapkan loyang, saya memakai ukuran 18x18, sudah saya alasi daun pisang. Kemudian tuang wajik ketan ke dalam loyang. Lalu padat-padatkan. Saya memakai sarung tangan yang saya beri plastik ya, karena ini wajik ketannya masih panas. Bisa juga memakai centong. Tutup dengan kain agar atasnya tidak kering, lalu biarkan kue wajik menjadi dingin. Ini setelah dingin ya, atau bisa juga lebih baik didiamkan semalaman agar hasilnya benar-benar padat. Sisir bagian pinggiran kue wajik, lalu keluarkan dari loyangnya.
Potong-potong kue wajik sesuai dengan selera. Bismillahirrohmanirrohim. Lihat, hasilnya tidak terlalu lembek juga tidak terlalu keras. Rasanya legitnya benar-benar sudah pas. Dalam wadah masukkan 100 gram gula pasir atau sesuai selera, 30 gram tepung tapioka, 150 gram tepung beras, 1 butir telur, 150 gram labu kuning atau labu parang, ada juga yang menyebutnya walo, yang sudah dikukus kemudian dihaluskan sampai lembut. 1/4 sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk. 1 sendok makan ragi instan. Mixer adonan dengan kecepatan yang paling rendah sampai nanti adonannya tercampur dengan rata. Setelah adonan tercampur rata, lalu masukkan 300 ml santan hangat. Masukkan secara bertahap sambil dimixer. Santan sudah saya rebus dengan 1 lembar daun pandan dan setengah sendok teh garam sampai mendidih. Kemudian saya biarkan menjadi hangat-hangat kuku. Sambil menuang santan dan mengocok, perlahan-lahan naikkan mixer ke kecepatan yang paling tinggi. Setelah semua santan dimasukkan, kemudian kocok terus selama kurang lebih 4 menit. Jadi total pengocokan dari awal sampai terakhir kurang lebih selama 8 menit. Kemudian tutup adonan dan diamkan selama kurang lebih 1-2 jam atau sampai adonannya mengembang dan berbuih. Setelah kurang lebih 1 jam didiamkan, kemudian aduk-aduk agar busanya hilang. Jangan lupa saat menyiapkan adonan, panaskan cetakan terlebih dahulu menggunakan api sedang cenderung kecil sampai cetakannya benar-benar panas. Untuk memudahkan mencetak, saya tuang ke dalam wadah yang ada corongnya ya. Untuk yang baru menemukan channel ini, silakan di like, subscribe, dan jika videonya bermanfaat bisa di-share ke teman sosial media kalian. Olesi cetakan dengan margarin. Masukkan adonan sampai 3/4 cetakan. Jangan terlalu penuh ya, soalnya ini nanti adonannya akan mengembang agar nanti tidak meluber kemana-mana. Tutup cetakan dan masak kurang lebih selama 8 menit atau sampai adonannya matang. Setelah kurang lebih 8 menit kita panggang, kemudian tes dengan tusuk lidi. Jika adonan tidak ada yang menempel, itu tandanya adonan sudah matang dan tentunya atas adonan juga sudah kering. Kemudian angkat untuk kuenya. Lihat hasilnya, warnanya cantik alami dari labu kuning dan juga menul-menul. Ini hasil untuk kue labu kuningnya. Benar-benar menul-menul dan juga terlihat sangat empuk
juga tidak gosong. Kita belah pakai pisau ya. Lihat, seratnya benar-benar cantik dan full. Saya cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasilnya benar-benar lembut, gurih, manis, dan enak sekali.